Dan perlu kalian semua luruskan bahwa Rasulullah bukanlah manusia biasa. Maka yang sering kita dengar, yang sering kita hafal bahwa basyarun la kal basyar. Memang manusia, tapi bukanlah manusia biasa. Kita lihat, kalau bicara nama Muhammad, di Parit Masigi kira-kira kita mau cari berapa orang nama Muhammad? Ayo kita hitung. Muhammad tukang potong ayam, ada? Muhammad supir oplet, ada Muhammad kuli bangunan. Banyak nama Muhammad. Tapi Muhammad yang pada malam hari ini yang kita peringati bukanlah Muhammad yang demikian. Terus Muhammad siapa? Muhammad Rasulullah. Maka di dalam Al-Quran, setiap Allah berfirman kata Muhammad, maka setelah kalimat itu ada kalimat Rasulullah. Artinya pada malam hari ini kita memperingati daripada kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang ngomong dengan enaknya. Untuk apa maulidan? Untuk apa memperingati daripada Nabi Muhammad? Muhammad Nabi biasa, orang biasa, gak perlu. Di zaman Rasul gak ada. Memang tidak ada di zaman itu yang namanya peringatan maulid. Tapi kita sebagai umatnya merasa syukur kita kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena atas adanya Rasulullah adanya kita, adanya Rasulullah adanya dirinya, adanya Rasulullah adanya agama, adanya Rasulullah adanya kita punya perilaku dan akhlakul karimah. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita lihat di Al-Quran, Allah memberikan sebuah penghormatan kepada Nabi kita. Di dalam Al-Quran yang sering kita hafal 30 juz, 114 ayat 6660, 6660 ayat 114 surah, sering kita dengar. Allah kalau memanggil nabinya, nabi dan rasul yang wajib kita ketahui ada 25. Dari 25 itu, ketika Allah memanggil namanya, memanggil nabinya, Allah panggil lewat namanya langsung. Ya Adam, uskun anta wa zawjuk. Ya Ibrahim, qad sadaqta ru'ya. Ya Musa, ya Isa, ya Yahya, ya Zakaria. Tapi tidak ada di dalam Al-Quran satu ayat pun bahwa Allah memanggil Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebutan namanya. Kalau tidak percaya, buka Al-Qurannya. Tidak ada satu firman pun Allah katakan Allah menyebut ya Muhammad, tidak ada. Ini bentuk apa? Bentuk penghormatan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada baginda kita, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya sama-sama Nabi, pangkatnya berbeda. Sama-sama Nabi, harganya berbeda. Sama seperti dengan tanah. Tanah tepi jalan dengan tanah yang ada di dalam hutan, kira-kira harganya sama apa beda? Tentu beda. Kalau tanah di dalam hutan 1 meter 50.000 tidak ada yang mau. Tapi kalau tanah di tepi jalan 1 meter 2,5 juta banyak yang rebutan. Begitulah perumpamaan baginda kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah, Nabi kita Muhammad adalah Nabi. Maka Allah memanggilnya ya ayyuhal mudassir. Tidak pernah ya Muhammad, tidak ada. Ini penghormatan kepada baginda kita. Nah, zaman sekarang banyak orang mengatakan apa itu Sayyidina bid'ah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Enggak ada bid'ah. Ada orang salawat mengatakan Sayyidina Muhammad, dibilang bid'ah. Macam mana? Itu adalah penghormatan kita
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah saja tidak pernah memanggilnya. Ibarat kalau di dalam hal kehidupan kita adalah, kalau kita sama kawan, pastilah kita akan memanggil namanya. Qiyamulail, sini kamu. Siapa yang manggil? Kawannya. Ardiansah, sini kamu. Kawannya. Tapi tidaklah mungkin kalian akan mengatakan kepada orang yang punya pangkat dan jabatan. Kita sering lihat, Pak RT, silahkan Pak RT masuk. Pak RW, Pak Kepala Desa, Pak Ustadz, monggo. Kan begitu? Betul? Artinya itulah penghormatan kita kepada orang yang punya derajat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus apa manfaatnya? Apa fungsinya? Kita hadir di sini di malam ini untuk memperingati daripada Maulid Nabi. Fungsi dan manfaat kita adalah agar kita mengenang kepada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tumbuh semakin besar rasa cinta kita kepada baginda kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Kita memperbanyak salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini bulan Maulid, bulan dilahirkannya orang yang paling sempurna, orang nomor 1 di dunia. Tidak ada lainnya, tidak ada bandingannya. Maka agar kita mendapatkan syafaatnya, pertolongannya, mari kita membaca banyak-banyak salawat di bulan ini. Allahumma amin. Allahumma amin. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saking hebatnya Allah kepada Nabi kita, mengagungkannya Nabi kita Muhammad SAW, sampai sifat azimnya Allah itu pun diberikan kepadanya. Apa di dalam Al-Quran? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kalimat azim ini bukan sekedar besar, bukan, tapi azim itu mempunyai makna besar. Paham? Kalau kabir besar, tapi kalau azim lebih daripada kabir. Maka biasanya yang kita kenal adalah akhlakul karimah, akhlakul sholihah dan lain sebagainya. Tapi Rasulullah mempunyai la innaka la'ala khuluqin azim, punya akhlak yang baik. Maka Yai tadi sudah berkatakan bahwasanya innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, saya akan berpesan kepada santri-santri semuanya, yang mana besok kalian akan pulang, akan beristirahat sejenak di rumah untuk terus melakukan aktivitas seperti biasa di pesantren, di mana di pesantren diajarkan oleh guru-guru kita untuk sholat duha, di pesantren diajarkan kita untuk aurat, di pesantren diajarkan qiyamul lail, tahajud dan seterusnya. Maka kebiasaan-kebiasaan itu jangan pernah kita tinggalkan di rumah ketika kita pulang nanti. Satu. Yang kedua, dan perlu ingat dan dicatat dalam diri kalian semuanya, di saat kalian besok akan pulang ke rumah, di punggung kalian ada alma mater, di punggung kalian semuanya ada nama baik, di punggung kalian semuanya ada yang namanya hidayatul mubtadi'in. Ketika seseorang di antara kalian semuanya pulang melakukan hal-hal yang tidak benar, pulang melakukan hal-hal yang salah menurut syariat ataupun aturan pesantren, ingat, kalian pada hakikatnya kalian telah zalim. Kalian telah berdosa bukan hanya kepada kiai, kalian berdosa kepada para ustaz, bukan pada sekedar ustaz, kalian juga berdosa kepada orang tukang masak. Kenapa? Karena kalian, di pundak kalian ada alma mater, ada nama baik. Jadi ketika kalian melakukan kesalahan, kalian punya dosa bukan sekedar kepada pengurus, bukan kepada para guru, tapi di antaranya adalah kalian punya kesalahan kepada orang-orang yang telah mewakafkan harta bendanya untuk berdirinya pondok pesantren ini. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, jangan lupakan, tadi sudah dipesankan Kiai, akhlak. Sehebat apapun kalian, sepandai apapun kalian baca kitab, secerdas apapun kalian berbicara,
masyarakat tidak akan pernah melihat itu. Nah, masyarakat akan melihat kalian tingkah laku. Masyarakat akan melihat kalian sopan santun. Masyarakat akan melihat kalian akhlak yang bagaimana kalian lakukan di setiap saat dan setiap harinya. Bukan karena pinter baca kitab. Nggak nampak, orang kampung nggak ngerti baca kitab. Nggak ngerti itu mugadah itu, nggak ngerti. Nggak ngerti sudah. Orang kampung hanya tahu adalah bagaimana dia itu berakhlak. Selanjutnya, kalian wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena kalian ada di dalam pesantren. Sebab siapapun orangnya yang berada di dalam pondok pesantren itu adalah makhluk yang Allah pilihkan. Makhluk yang tidak bisa disamakan dengan makhluk yang lain. Kadang orang tuanya kaya, banyak duit, banyak kebun, punya mobil mewah dan lain sebagainya. Pengen dia anaknya mondok, tapi sampai pondok anaknya gak betah. Atau sebaliknya, ada anak yang pengen sekali hidup di pesantren, tapi ternyata dia punya orang tua tidak mampu biaya. Dan kalian pada kesempatan hari ini, kalian berada di pondok pesantren, merupakan kalian adalah makhluk-makhluk pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kalian keluar dari pesantren, dia boyong, belum saatnya selesai, belum khatam, belum wisuda, belum selesai sekolahnya, belum selesai di pondoknya, terus kalian keluar dari pondok pesantren, berarti kalian telah keluar menjadi makhluk pilihan Allah. Naudzubillah, summa naudzubillah. Terakhir, di dalam syarat mencari ilmu itu ada 6 yang dikatakan oleh Imam Ali. Tapi dari 6 ini tinggal 3 nah, yang menurut saya 3 ini harus diperhatikan. 1, sabar. 2, irsyad ustaz. Apa kata ustaz? Petunjuk ustaz. Yang dikatakan ustaz, lakukan. Santri jangan pernah bertanya ketika ustaz menyuruh. Santri tidak boleh mengatakan apa alasannya mengatakan ustaz begini, tidak perlu. Kalau perlu, setiap dalam diri santri harus katakan, apapun yang dilakukan ustaz, apapun yang diperintahkan oleh ustaz, saya akan lakukan. Hatta saya harus menjebur sumur, hatta di dalam sumur saya pun akan lakukan. Karena itu adalah perintah seorang guru. Dan itu adalah prinsip harga mati di dalam diri santri itu sendiri. Ketiga, dulu zaman mondok itu nggak cukup 3 tahun, mondok nggak cukup 6 tahun. Nah, dulu waktu tahun 95 saya dipeseni sama guru. Kalau zaman dulu mondok 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun sudah cukup menjadi orang. Bisa ke rumah, pulang rumah, bisa menjadi panutan masyarakat. Tapi zaman sekarang tidak cukup 3 tahun. Sebab apa? Tantangan yang akan kalian hadapi jauh lebih dahsyat, jauh lebih tidak menyenangkan. Dulu kita tidak kenal Salafi Wahabi. Nah, sekarang ada Salafi Wahabi. 10 tahun yang akan datang, kamu akan menemukan aliran-aliran baru. Maka betul kata Rasul, "Allimu auladakum fa innahum makhluquna di zamanin ghair zamanikum." Ajarkan anak-anakmu semuanya, sebab anak-anakmu itu adalah makhluk untuk sebuah zaman, di mana zaman itu bukan zaman kamu. Maka dulu saya hanya S2, anak saya harus S4. Kan begitu. Ada Ustaz? Ya sudah, ada-adakan saja kalau nggak ada. Hadirin rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri tidur harus nyenyak. 2, makan harus enak. 3, harus berpakaian yang bagus dan baik, rapi ataupun yang baru. Santri tidur harus nyenyak. Tidak boleh, nggak boleh nyenyak. Santri makannya harus enak. Dan santri harus berpakaian yang bagus. Artinya tidur yang nyenyak
Janganlah engkau tidur sebelum engkau kantuk. Benar, nak. Tidur nyenyak tidak harus di hotel bintang 5. Tidur nyenyak itu biarpun di hamparan di depan kelas, tapi kalau di saat saat terkantuk benar, maka tidur itu terasa nyenyak. Betul? Jangan tidur sebelum terkantuk. Kurangi tidur santri. Yang kedua, makan harus enak. Makan harus enak itu artinya apa? Santri harus bisa menahan lapar. Sebab makanan enak itu semuanya sama. Saat ini saya makan tempe, saat ini saya makan sate. Tempe dan sate semuanya sama. Yang membedakan hanya ada di dalam bibir ataupun di dalam mulut. Kita tengok besok pagi keluarnya sama. Betul? Makan yang sate itu lebih busuk baunya. Betul? Artinya santri itu jangan dulu makan kalau belum lapar. Kalau orang sudah lapar, insya Allah apapun makanannya, yang penting minumnya teh botol sosro. Kalian tengok, kalian cuma makan tempe, hanya sayur bening. Ya Allah, Masya Allah, tidak ada ditemukan makanan yang paling nyaman kecuali pesantren. Dulu saya merasakan demikian, tapi setelah tidak pesantren lain cerita. Dulu cukup air dengan garam, Masya Allah, enaknya. Dan yang ketiga adalah bajunya harus bagus. Artinya apa? Baju yang bagus itu apa? Yaitu libasut takwa. Santri harus takwa. Pakaian dari para santri adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Ibnu Qushair, Imam Qushairi mengatakan imtisalul awamir wa ijtinabun nawahi. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Kita semakin hero kita, semangat kita menjadi santri untuk menghadapi daripada hari santri yang akan datang. Kita jangan menjadi orang yang pesimis. Kita jangan menjadi orang yang malu. Kita jangan merasa terpinggirkan. Kita harus menjadi santri terdepan, santri yang berakhlakul karimah, santri yang cerdas, santri yang berkaladas takbir. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.